مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid. Inilah pertemuan kedua. Sebelumnya kita telah memulai dengan mukaddimah atau perkenalan tentang ilmu tauhid, dan sejauh ini kita masih melanjutkan tentang itu. Terakhir kita membahas kemarin itu tentang cara mengenal Allah. Jadi cara mengenal Allah itu, hukum mengenal Allah sudah kita sampaikan sebelumnya, wajib, ma'rifat Allah itu wajib. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita ma'rifat Allah atau cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Cara mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat Allah, tidak dengan menelusuri zat Allah. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kalian, bertafakkurlah kalian, dalamilah kalian pada ciptaan Allah. Artinya dengan kita melihat ciptaan Allah, nampaklah di situ sifat-sifat Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, dan jangan pernah berfikir tentang bentuk zat Allah. Kalau bentuk zat Allah itu kita tidak boleh berfikir, membayangkan ya tentang zat Allah, karena bagaimanapun kita membayangkan, berfikir tentang zat Allah tidak akan dapat. Fa kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafuhu. Setiap yang terbersit dalam hatimu tentang zat Allah, fa huwa khilafuhu. Allah itu tidak seperti itu. Khilafu, sebalik dari apa yang terfikirkan atau terbayangkan dalam benak. Karena memang tidak ada satupun sesuatu apapun di alam ini yang seperti Allah. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu apapun di alam ini. Tidak ada. Sedangkan batas pemikiran kita ya tentang sesuatu di alam, kita akan memikirkan sesuatu itu apapun di alam ini, kita akan mencocok-cocokkannya dengan sesuatu di alam ini, menganalogikannya, melihat latar belakangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan Allah tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang sepertinya. Sehingga sejauh manapun kita mencari-cari tentang zat Allah, kita tidak akan dapat. Bahkan dalam sejarah aliran-aliran akidah dalam Islam, telah banyak orang-orang terpeleset jauh daripada kebenaran atau tersesat karena terlalu jauh berbicara, menelusuri tentang zat Allah, karena memang tidak berbentuk, ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di alam ini. Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Ya, kan qabla kulli syai', dia sudah ada sebelum alam ini ada.
dan dia akan terus ada setelah alam ini tiada. Ya. Nah, jadi yang disuruh ke kita adalah tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Hal ini sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, para ulul albab. Allah sebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang-orang yang alim billah, yang mengenal Allah, yang bermakrifat kepada Allah adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah, senantiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyam, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, tidur, duduk dan dengan senantiasa bersama Allah, wa yatafakkarun fi khalqillah. Mereka itu senantiasa bertafakkur tentang ciptaan Allah. Apa tujuan bertafakkur tentang ciptaan Allah? Untuk membayangkan bagaimana keindahan, kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Nah, jadi ini konsep dasarnya mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bukan zat Allah. Maka kemudian Al-Quran dan Sunnah memperkenalkan kita akan Allah melalui sifat-sifatnya, bukan melalui zatnya. Kalau zat itu sudah langsung di-cut, laisa kamitslihi syai', tadi dah selesai, tuntas di situ, tidak ada pembahasan lanjut. Nah, tapi kalau sifat-sifatnya, nah ini kalau kita lihat Al-Quran penuh dengan sifat-sifat Allah. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis penuh dengan sifat-sifat Allah. Nah, semua termasuk nama-nama Allah itu adalah sifat. Nah, sudah kita sampaikan sebelumnya, semua nama Allah itu pada dasarnya sifat. Al-Asma'ul Husna itu berdasarkan sifat. Cuma karena dia sudah terlalu ghalabah, mubalaghah, sehingga dia menjadi nama. Ada pengetahuan, nanti drawurun jenius kan, pinter sekali, jenius. Nah, pinter, jenius itu sifat. Tapi karena naurun cara terdatkan itu tetap, sehingga sifatnya jekenan bagi dia. Kata isi jenius, tak isi cara. Demikian juga sebaliknya, sifat bodoh misalnya, karena bab bodoh tak, sehingga kadi hai bangan. Karena sifat aja kena nurun. Hai ngut, terlalu ngut sekali. Nah, jadi pada dasarnya sifat nama-nama Allah itu adalah sifat juga. Jadi sifat juga karena mubalaghah, sehingga dia diberikan nama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama indahnya tersebut. Tapi harus kita ketahui, nama-nama indah itu sebenarnya adalah sifat. Maka kalau kita kumpulkan sifat-sifat Allah, maupun baik dalam bentuk sifat yang kita sebut sifat atau dalam bentuk nama, jumlahnya tidak ada batas. Ada batas jumlah sifat Allah. Nama-nama Allah yang ada pelit. Yang ada dalam hadis walillahi tis'ah wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga.
Apakah kemudian nama Allah 99 sebagaimana disebut dalam hadis tersebut? Tidak juga. Karena begitu kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, hadis itu ada 3 riwayat. Kalau dalam hadis dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari cuma disebutkan walillahi tis'a'u tis'ina isman, Allah punya 99 nama. Tidak dirincikan mana 99 itu. Nah, dirincikan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi 3 hadis itu dirincikan Allah punya 99 nama. Ini nama-namanya disebut dalam hadis itu 99. Ya, 3 hadis, 3 riwayat. Nah, 3 hadis ini dalam Sunan Tirmidzi pun antara satu hadis dengan hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga itu beda-beda penyebutan nama Allah. Satu hadis pertama 99 dirincikan ini 99. Hadis kedua dirincikan 99 nama Allah 99. Hadis ketiga dirincikan 99 nama Allah dirincikan 99. Tapi ada nama Allah dalam hadis yang pertama disebutkan, dalam hadis kedua tidak ada. Ada nama Allah dalam hadis yang kedua, dalam hadis pertama ada. Ada hadis tersebut dalam hadis ketiga, ada nama Allah tersebut dalam hadis ketiga, dalam hadis kedua ke satu tidak ada. Dan sebaliknya. Maka di sini saja dalam hadis ini yang 99 ini menunjukkan nama Allah itu bukan hanya 99. Lebih cukup lebih. Kemudian kita temukan dalam asar para sahabat Nabi, termasuk dalam doa-doa Nabi, mereka itu sering berdoa dengan bertawassul dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bismin 'allamtahu ahadan min ibadik kita artikan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi, dan dengan setiap nama yang engkau ajarkan ke salah satu hamba-Mu, tidak diajarkan ke yang lain, atau kepada nama-nama hanya engkau yang tahu, yang tidak ada satupun hamba-Mu yang tahu. Maka kalau kita rincikan dari beberapa riwayat hadis ini, ada nama Allah, sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan kita semua tahu. Ada nama Allah, sifat Allah tersebut dalam hadis, kita semua tahu, dan itu beda-beda dari hadis yang lain. Ada nama Allah yang hanya diajarkan oleh Allah kepada sebagian hambanya, pada Rasul, pada Nabi, yang tidak semuanya dipublis kepada umat. Ada nama-nama Allah yang bahkan hanya disimpan oleh Allah pada diri Allah, tidak diketahui oleh siapapun. Maka kalau kita rincikan semuanya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Ini ada dasar-dasar ini, supaya nggak bohong, yang belajar tauhid itu, karena ini macam banyak. Tapi dasar-dasar ini penting, karena banyak hari ini timbul keributan di tengah masyarakat, masalah tauhid, masalah akidah 20, akidah salah. Itu kan akibat dasarnya tidak tahu dari mana, sehingga langsung kudih jadi langsung tanah siap karun yang kamu 20 waktu Allah, yang lebih dia bakal kain 50, yang kena yang pegang 80 lah sifat Allah. Kemudian orang lain tengok dengan karu 20, dengan karu 50, dengan karu 80, terus yang lain kalah pula. Terjadi kondisi kebingungan di tengah masyarakat ini, dan gara-gara dasarnya tadi. Maka perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat Allah, termasuklah nama-nama Allah, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Hanafi itu punya. Teman pakar Rasulullah disebut dikurung mata dalam hadisnya. Walaupun ada satu riwayat dengan riwayat yang lain beda-beda.
itu yang disuruh hafal sama kita. Yang disuruh hafal sama kita sip kurung ya. Karena macam mana main apa? Mesti kurung macam dalam jamaah yang pada draw dah apa ya. Tapi setidaknya dengan kita tahu 99 ini sudah cukup mewakili. Lagi jumlah Nabi, kena yang tayo hafal jumlah Nabi 25 draw Nabi. Yang punya hal tak uraikan bahaya ya. Ditanya macam TK yang TPA SD Fafai Nabi 25 draw yang pun Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Kita fikir tanya Nabi cuma 25 draw. Padahal Nabi cukup lah. Rasul saja dalam 3 hadis juga dinukilkan oleh Imam Bajuri dalam Hasyiah Tuhfatul Murid ala Jawharatul Kamal. Itu ada 3 hadis sahih Muslim. Hadis pertama, ini Rasul. Jumlah Rasul itu 313 orang, 313 orang, 313. Hadis kedua 314. Hadis ketiga 315. Rasul saja 300 lebih. Kalau Nabi 125.000. Pada baca kitab, pada temuan di hadis tu, itu lebih daripada Nabi. Rasul, Nabi tirtuh 25.000 draw Nabi. Mampakat zaman yang dah hafal, riu hafal 25 draw sangat. Nah, 25 orang itu setidaknya mewakili semua rasul-rasul yang lain yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi itu mewakili. Demikian juga tadi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Banyak sekali. Nah, jadi itu dasar tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nah, melihat banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kalau tidak disusun dengan suatu metode yang rapi, yang tertib, yang sistematik dan mudah dipahami oleh umat, maka ini akan membahayakan umat. Akan membahayakan umat. Maka kemudian para ulama mencoba menyusun sifat-sifat Allah ini. Mencoba menyusun sifat-sifat Allah ini. Bagaimana caranya? Tidak disebut semua. Yang wajib diketahui tidak disebut semua, tapi disebutlah yang mewakili saja, yang mewakili semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah. Kemudian dibuatlah metodenya. Karena dia berbicara metode, maka antara satu ulama dengan ulama yang lain punya metode yang berbeda, walaupun isinya sama sebenarnya. Cuma cara mengajarkannya saja yang itu disesuaikan dengan kemampuan atau daya tangkap umat pada masa ulama itu hidup. Nah, saya sebut contoh. Pada abad kedua Hijriah atau awal ketiga Hijriah, di sana ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kita sebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab Abu Hasan Al-Asy'ari atau kitab-kitab Abu Mansur Al-Maturidi, di sana mereka hanya menyebut sifat Allah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Pada Ibu sifat ma'ani. Sifat ma'ani na 7 qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, semua ada 7 sifat ma'ani. Jadi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri, Imam Asy'ari 7 lah. 7. Imam Abu Mansur Al-Maturidi 7 coba.
ke 20 juga. 7 sama buat. 7 cuma buat. Dan itu berlangsung. Murid Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Fura, kemudian di bawahnya Al-Baqillani, dan sampai ke Imam Al-Ghazali, Imam Juwaini, Imam Al-Ghazali. Itu mereka menyebutnya 7 saja. Saya kita baca apa namanya kitab Imam Al-Ghazali, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Kita buka 7 posisi Allah ya. Hanya sampai 20. Nah, sampai di masa Imam Ghazali, penjelasan utama tentang sifat Allah itu cukup 7. Karena orang-orang pada masa itu bisa mengembangkan sendiri. Dikembangkan, yang penting konsep dasar 7 yang dikembangkan. Dalil-dalilnya, dalil akli, dalil nakli, ya. Kemudian secara penistidlalnya, baik yang ijmali maupun yang tafsiri 7. Selesai masa Imam Al-Ghazali, terus dikembangkan menjadi 14. Dari 7 je ke 14. Dari 7 pun je ke 14. Daripada yang tambahannya 7 berikutnya ditambah dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Fun ma'ani, dasar sifat Allah ma'ani. Kemudian dari ma'ani dikembangkan maknawiyah. Karena kebutuhan umat. Menyo ma'ani ada orang hampirlah. Maka pertama, tapi tak banyak ke galak-galak ulama yang menduk dan dalil, nah ayat dan hadis. Nah, apa namanya? Dari ma'ani ditambah maknawiyah 7 lagi jadi 14. Perian maknawiyah, maknawiyah bentuk nyata dari ma'ani. Jika sifat maknawiyah pun kudrah. Berarti kudrah Allah maha berkuasa, maha mampu kepegot alamnya, kepegot langit, kepegot bumi, kepegot seluruh isi alam. Mampu, maha mampu Allah. Kudrah. Sifat ma'niful kudrah. Dari sifat ma'niful kudrah lahirlah sifat maknawiyah pun. Bentuk nyata daripada sifat ma'niful qadirun. Karena Allah punya sifat kudrah, maka dia disebut qadirun, isim fa'il. Punya kudrah sifat maha mampu ya. Sifat ya. Kemudian ketika sifat menyatu dengan zat ya, maka dia menjadi isim fa'il qadirun. Karena sifat kudrah naba Allah, maka Allah disebut dengan qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah punya sifat kudrah, maka Allah sifat maknawiyah Allah qadirun. Irada, karena Allah punya sifat ma'ani irada, maka sifat maknawiyah dari irada adalah muridu. Fa'alun lima yurid. Arti irada maha berkemauan, keinginan. Artinya kemauan, keinginan Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa digugat oleh siapapun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena Allah punya sifat ma'ani iradah, maka Allah punya sifat maknawiyah muridun. Kudrah, iradah, ilmun. Karena Allah punya sifat ma'ani ilmun, maka Allah punya sifat maknawiyah alimun. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Karena Allah punya sifat hayat, hidup, ma'ani, maka Allah punya sifat maknawiyah hayyun, maha hidup. Al-hayyul qayyum, Al-hayyul qayyum dalam ayat kursi. Ini nak tunjuk sifat maknawiyah. Dari sifat Allah ma'ani hayat,
Dari sifat sama mendengar, lahirlah sifat maknawiyah sami'un. Dari sifat basar melihat, lahirlah sifat maknawiyah basirun. Ada apa lagi? Dari sifat kalam berbicara, lahirlah kemudian sifat maknawiyah mutakallimun. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dari dasar sifat ma'ani. Dari sifat ma'ani lahirlah sifat maknawiyah 7. Maka dari 7 sifat ma'ani lahir sifat maknawiyah 7, jumlahnya menjadi 14. Kemudian seiring berjalan waktu sampai pada masa Imam As-Sanusi dan yang lain ulama ini kita sebut satu-satu saja namanya, banyak itu ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah. Sampai pada masa Imam As-Sanusi dikembangkan lagi, diperjelas lagi tauhid ini karena kebutuhan umat tadi. Karena watanya manusia kaitu sama Allah dengan makhluk. Nah, manusia kagak itu sama Allah dengan makhluk. Kayak bayangkan dibaca Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di alam ini semua akan fana kecuali wa yabqa, yang tersisa wajah Allah. Kayak pikir Allah nak wajah. Ngamlai kata bapak saya. Pikiran kali hoho tu, kayak jenuh tu. Ngamlai disebut kata-kata wajah. Tuhan, nak wajah cik kita yang makhluk. Ada yang baca ayat lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dipikir, berarti Allah punya dengan pikiran-pikiran liar. Padahal ayat tentang itu sudah dijelaskan, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama seperti apapun, tapi manusia, namanya manusia liar. Dia roh juga, secara bahasa Arabnya berartikan tangan. Kemudian orang-orang berfikir lagi dalam hadis disebutkan bahwa nanti ketika neraka sudah penuh dengan manusia-manusia yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka, Allah akan memasukkan kakinya gudugol neraka dengan kaki Allah. Dulan penabang lain qadamahu. Maka kemudian orang berfikir, berarti Allah punya kaki. Dipikir, ya Allah, wajahnya dalam Quran, jarona, kakinya, jangan hanya dengan badan. Maka timbullah pemikiran-pemikiran liar yang kemudian melahirkan satu pemahaman tajsim. Apa tajsim? Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri sudah membantah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang mereka sifatkan, memiliki bentuk fisik. Tapi karena manusia liar pemikiran lehoho kayak fikir kayak bayang-bayang, maka kemudian para ulama ketika itu menambahkan ke dalam 14 sifat yang sudah ada tadi, ditambahkan 5 lagi, namanya sifat-sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ada berapa? Ada 5. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadisi, yang keempat qiyamuhu bi nafsihi, yang kelima wahdaniyah. Nah, 5 sifat salbiyahnya untuk meneruskan pemikiran liar, untuk membantah pemahaman-pemahaman yang liar dulu. Maka disebut dengan sifat salbiyah. Kenapa disebut dengan sifat salbiyah? Salbiyah itu dari dasar kata bahasa Arab saliba yaslabu. Saliba yaslabu, untuk menutup sebaliknya, untuk menutup lawan. Jadi salbiyah ini bukan sifat sebenarnya.
Salbiyah ini penjelasan untuk salb, untuk melawan pemikiran sebaliknya. Arti salbiyah yang mungkin selamanya urut sifat 20, sifat nafsiyah sabuk, sifat salbiyah 50, sifat ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Hanya ada pe-nya nafsiyah, pe-nya salbiyah. Perlu ada pe-nya salbiyah, pe-nya ma'ani, pe-nya ma'nawiyah. Nah, 5 sifat salbiyah ini, yang pertama, arti salbiyah itu dia untuk menutup kemungkinan lawan daripada sifat itu. Sifat salbiyah pertamanya secara umum ini, ada bahas dalil, ada bahas secara umum ini penjelasan dasar. Sifat pertama salbiyah adalah qidam. Apa itu makna qidam? Allah tidak ada awal. Itu makna qidam. Allah tidak ada awal. Kana wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Dia sudah ada sebelum semua alam ini ada. Apa makna dia sudah ada sebelum awal, sebelum semua alam ini ada? Artinya ada dia, tidak ada awal. Kalau ada dia, ada awal, berarti ada yang lain sebelum dia. Kalau ada yang lain sebelum dia, yang lain itu juga ada yang lain sebelum dia. Maknanya terus lagi, nah selesai. Yang ke tasalsul ya. Nah, jadi tujuan disebut diletakkan sifat qidam untuk menafikan Allah itu ada awal. Yang kayak makna salbiyah. Makna salbi untuk menafikan lawan. Disebutlah qidam. Beda dengan daya makhluk, na awal, na akhir, na akte kelahiran. Banyak na awal danyo tahun sekian. Banyak akhir danyo pernah mati kayak juga akte, mati ada keluarga tu. Menurut Allah tidak ada akte, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi tujuan qidam itu untuk menafikan pemahaman yang mengatakan Tuhan atau Allah itu ada awal. Ya. Kemudian setelah qidam, wujud, qidam, kalau wujud nanti nafsiyah. Qidam, setelah qidam baqa. Apa arti baqa? Tidak ada akhir. Nah, kekal selama-lamanya. Untuk menafikan pemahaman yang mengatakan Allah itu tidak kekal, disebutlah kekal. Nah, padahal itu bukan sifat. Qidam itu bukan sifat sebenarnya. Baqa itu bukan sifat, tapi penjelasan dia itu. Untuk menjelaskan, qidam menjelaskan Allah tidak ada awal, baqa untuk menjelaskan Allah tidak ada akhir. Kemudian yang ketiga, qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Dia beda dengan makhluk. Itu penjelasan. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk untuk salbi, untuk menafikan lawan. Banyak orang tadi menyamakan Allah dengan makhluk. Maka gempuh keterangan oleh ulama. Hai, nyozifut Allah telah terpuji mukhalafatuhu lil hawadisi. Gempuh kerana jangan bayang getuk itu. Jangan bayang-bayangkan Allah dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Habis. Nah, itu habis. Mukhalafatul hawadis. Untuk menjelaskan Allah berbeda dengan makhluk. Kemudian selesai mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Apa makna qiyamuhu binafsi dan apa tujuannya? Qiyamuhu binafsi itu untuk menerangkan Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Karena ada yang berpikir Allah butuh kepada bantuan malaikat yang bantu Allah. Itu pemahaman. Ada pemahaman yang mengatakan Allah itu butuh kepada malaikat. Sampai dia mencoba mencari-cari. Misalnya Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran kata-kata nahnu, kata-kata kita. Berarti Allah qadirun. Allah menyebut misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra Al-Quran wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu. Allah sebutkan kami. Dari kata-kata kami ini ada pemahaman orang sebagian yang liar memahami, oh berarti Allah continue bukan bener Quran punya bukan apa namanya bukan apa
berkutu kepada yang lain, tidak sendiri. Nah, untuk menafikan pemahaman itu bentuklah salah satu sifat salbiyah, qiyamuhu binafsi. Allah berkutu kepada siapapun. Allah mampu menciptakan maduk gedro. Antumul fuqara'u ila Allah wa huwal ghaniyyul hamid. Kalian makhluklah yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah wa huwal ghani, Dia yang maha kaya. Kemudian selesai mukhalafatul hawadisi dan selesai qiyamu binafsi, terakhir sifat salbiyah wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Esa, untuk menafikan pemahaman Trinitas, Tuhan itu tiga. Orang Yahudi mengatakan wa qalu Uzair ibn Allah. Mereka orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ya, jadi Yahudi itu ada konsep Tuhan anak. Kalau Nasrani wa qalatin Nasara Isa ibn Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Bahkan mereka mengatakan, bahkan kalau Nasrani tiga konsepnya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan bukan galak-galak orang. Nah, untuk menafikan, melawan pemahaman Trinitas tadi, Tuhan tiga, Tuhan dua, maka buatlah salah satu nama Allah dalam kategori salbiyah, yaitu wahdaniyah. Dan yang banyak penjelasannya akan terubah penjelasannya. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, ya, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Nah, kemudian ketika pada bawah dulu pun sifat ma'ani pada bawah dulu 7, tambah ma'nawiyah 7 pula, tambah salbiyah 5 dia ke 10 pula. Hanya dasar-dasar ini anak jelaskan yang tujuh dari 4 timbul dulu. Kayak kurang pula. Nah, sebagai konsep dasar, fondasi awal untuk meyakini sifat-sifat ini semua, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat salbiyah, untuk meyakini sifat-sifat ini semua, fondasi awalnya kita harus meyakini dulu bahwa Allah itu ada. Yang baik dia dah pegang sifat-sifat dia, tak hanya yakin Allah ada, hanya arti sifat. Maka untuk fondasi dasar dulu harus dimulai dengan keyakinan Allah itu ada, baru dijelaskan sifat-sifatnya, maka ditambahlah sifat nafsi, wujud pun sifat Allah. Sebenarnya wujud itu bukan sifat, itu eksistensi. Yang pertama wujud Allah ini, yaitu sifat nafsiyah, artinya tentang dirinya Allah, eksistensi Allah, ada apa tidak? Maka dibuatlah nafsiyah pada nomor pertama. Sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah menafikan lawan, 5 blok. Sifat ma'ani adalah sifat dasar Allah, kemudian maknawiyah hasil daripada ma'ani. Tapi yang dasar pun, yang fondasi pun adalah wujud Allah, eksistensi Allah. Baru kemudian kita membahas sifat-sifat Allah. Maka tambah sifat nafsiyah satu itu wujud, jadilah semuanya 20. Yang dia 20. Yang betul-betul sifat ma'ani kan. Yang lain nafsiyah, salbiyah, termasuk maknawiyah, itu paket pelengkap. Dalam kitab itu nasamuh, pelengkap. Jadi sama paket tauhid, nyuruh kena benar tauhidnya sifat 20 itu. Nyo paket tauhid, menyonyo sifat 20 dan dalami, insya-Allah berupa makrifat Allah, duri akan berduri Allah. Nah, sifat 20 itu 20. Kemudian dari 20 ini oleh Imam Sanusi dan yang setelahnya dibuat lawan semuanya. 20 juga sifat 20.
Disebut lawan long daripada 20-nya. Untuk lebih jelas makna 20-nya disebut lawan. Karena ada kondisi-kondisi menjelaskan sesuatu itu untuk memahamkan kita perlu menyebut lawan. Untuk menjelaskan makna adil, kita jelaskannya gedanya orangnya dah bahas masalah sifat adil. Bagi manusia harus berbuat adil. Untuk menerangkan makna adil, kita harus membuat contoh orang yang tidak adil. Katanya, untuk menerangkannya orangnya gedanya dah bahas sifat sabar. Untuk dapat jelas makna sabar, perlu lagi contoh orang yang hana sabar. Demikian juga sifat Allah. Untuk menjelaskan sifat 20 ini, sebagian ulama berfikir untuk lebih mudah dipahami, perlu kita jelaskan lawan-lawannya. Maka lawan dari 20 berarti je ke belum. Kemudian disebutlah 20 yang wajib bagi Allah, yang berada wujud, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, juga sifat wajib. Lawannya sifat mustahil, sehingga menjadi 40. Antara sifat wajib bagi Allah dengan sifat mustahil bagi Allah, arti mustahil lawan daripada yang wajib ini, ada satu sifat namanya sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat jaiznya Allah menciptakan. Jin menciptakan, jin menciptakan dari manusia. Dari manusia. Dari manusia, Allah dan wajib menciptakan dari manusia. Mana wajib? Mana wajib Allah menciptakan dari manusia? Maka menciptakan, menciptakan bebek, pindah bumbu, ada yang menciptakan garu-garu, ada yang menciptakan. Tapi ada wajib. Makanya punya secara tauhid manusia ini ada penting. Jinnah ada penting. Dan ada haji merasa penting. Nadanya alamnya tetap God, nadanya alamnya pun tetap. Tak kecil Allah ya tu kan dia. Jadi dia merasa nyokan lalu apa habarin. Ada hadapan tapi juci Allah. Ya kan sifat jaiz. Tapi tidak tahu orang banyak. Nah, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, tambah 10 yang jaiz, berarti kepada berdosa. Kabut dosa. Kemudian ulama tambah dalam pembahasan tauhid. Sebenarnya dasar pembahasan tauhid itu ilahiyat, ketuhanan itu. Tapi sebagian ulama berfikir, mana? Yang kita bahas Allah betul. Yang peduli Allah apa kita bahas ini? So yang peduli Allah yaitu para nabi, para rasul. Ditambahlah sifat rasul. Yang wajib bagi rasul apa dia? Betul. Sidik, amanah, tabligh, betul yang wajib. Untuk memperjelas yang wajib 4, perlu ada lawan lagi 4. Wajib, mustahil, jadi 8. Bagi rasul juga ada sifat jaiz. Jadi 8 jadi 9. Bagi rasul syukur, bagi Allah berdosa. Kata Muhammad dia ke yang kedasar memblum sifat Allah. Yang kena kitab Kifayatul Awam, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa al-aqaid al-faqsid. Wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahui 50 ini 50. Yang Allah bagi Allahnya, bagi Rasulnya, cuma utama kita awam beserta dengan dalil, baik itu dalil ijmali maupun dalil tafsiriyah. Yang akan kita lanjutkan bab pertemuan berikutnya itu tentang dalil-dalilnya, dalil ijmali dan dalil tafsir. Jadi dasar sifat dari 7 je ke 14, je ke 20, je ke 40 sampai 50. Bahkan orangnya ada yang tambah 50 nak 80. Tapi itu penjelasan saja, penjelasan metode. Maka tidak ada masalah. Termasuk yang hari ini banyak juga yang familiar dikembangkan akidah salasah, akidah yang 3 banyak agak lucu ya. Tapi dia banyak dalam lewat dia dah bahas akidah salasah, akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat ya. Nah, yang model lainnya dari Ibnu Taimiyah itu pengembangannya.
sampai kemudian dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi sampai uronya. Yang ke macam ke Wahabi nyoji. Yang akidah talata lewo uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Tapi intinya bab wante lain, dia pengembangannya dasar dia lebih. Oh dasar kata apa kau? Yang kuat roh dia. Dia nak lebih wante ke depan baru depannya pe yang tauhid terasa. So yang pe maksudnya pun tujuannya tu. Ya. Jadi untuk subuh ini demikian dulu. Dasar sifat-sifat Allah. Jadi yang penting kita ketahui tadi awal pembahasan kita bahwa ma'rifat Allah, mengenal Allah itu mesti dengan sifat-sifat Allah. Tidak boleh langsung menuju kepada zat Allah, karena sejauh apapun kita menelusuri mencoba meneliti zat Allah, kita akan dapat bagaimana dapat bentuk. Bahkan na'udzubillah tidak boleh kita berfikir tentang bentuk zat Allah. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.